Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua di sini adalah umumnya laki-laki dan sejatinya kita semua adalah seorang pemimpin. Pada kesempatan ini khotib mengajak kita semua sebagai calon-calon pemimpin untuk sadar mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa satu jalan, satu tujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengabdian terhadap negara kita. Yang kedua kalinya, tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari hati dari Bapak untuk hati sendiri kembali dan juga kepada kita semua bahwa mari kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bukti dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman sebaik-baiknya. Karena sejatinya orang yang beriman, arah jalan hidupnya itu selalu baik. Karena pilihan Allah itu selalu tepat dan yang terbaik untuk hambanya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini lebih dominan pemuda, lebih dominan anak muda di sini. Saya juga mohon izin kepada seluruh dan komandan, saya berdiri di atas ini sebagai khotib. Secara pribadi saya mungkin belum layak. Pada kesempatan ini saya khotib akan menyampaikan khutbah mengenai calon pemimpin. Semua orang pasti ingin menjadi seorang pemimpin, namun banyak hal yang harus dilewati oleh seorang pemimpin. Tentunya mulai dari rintangan dan ujian yang luar biasa untuk mencapai titik yang tertinggi. Dan untuk memimpin adalah hal yang bukan mudah, tetapi satu hal yang berat sekali. Di antaranya kita harus sabar menjalani semua proses sampai tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Salah satu moto seorang pemimpin adalah yaitu berjuang sampai sukses hingga bermanfaat untuk banyak orang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kegunaan di akhirat nanti yaitu salah satunya adalah imamun adil. Artinya adalah seorang pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Ya, kita semua ini adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang paling kecil adalah memimpin diri sendiri. Di antaranya memimpin egois dan hawa nafsu kita. Mungkin hati hanya mudah saja mengucap kalimat ini, tapi realisasinya sangat sulit untuk dipraktekkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu role model kita atau figur kita adalah para nabi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Namun pada kesempatan ini kita kutip sebuah kisah Nabi yang sudah memperjuangkan
dari sekian lama dia berjuang untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Allah, dan bahkan keluarganya sendiri pun itu tidak ikut, istri dan anaknya pun tidak ikut. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau telah berjuang bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun untuk menegakkan Islam. Namun keluarganya sendiri pun tidak ikut dalam dakwahnya. Beberapa kisah yang ikut dengan beliau 80 orang, ada yang kisahnya 90 orang. Apakah beliau ini gagal? Secara kasat mata memang beliau itu gagal karena tidak mampu membawa umatnya, seluruh umatnya untuk beriman kepada Allah. Tetapi bagi Allah beliau adalah manusia yang mampu. Namun dikisahkan dalam Al-Quran di dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiban wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال يا آسف اليوم من أمر الله لا آسف اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهما الموج فكان من المغرقين. Dalam kisahnya ini saya singkat bahwa anaknya dari Nabi Nuh ini itu pada saat kejadian ada tsunami besar. Jadi Nabi Nuh membuat sebuah perahu untuk menyelamatkan umat-umatnya termasuk keluarganya. Tetapi istri dan anaknya tidak ikut dalam perahu itu, malah ikut bersama orang-orang kafir. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Wahai anakku, naiklah ke dalam kapal ini, ke atas perahu ini. Sesungguhnya kalau seandainya kau ikut dengan orang-orang kafir, kau akan celaka. Tapi apa kata anaknya? Wahai ayahku, saya tidak akan ikut denganmu. Aku akan ikut dengan orang-orang ini ke atas bukit sana. Tapi apa yang terjadi? Tenggelam di hadapan matanya sendiri. Bayangkan kalau kita menjadi seorang ayah, anak nggak mau nurut terus mati di hadapan kita. Bila kita kasih tahu, nah jangan ikut orang-orang itu, nanti tenggelam. Tapi nggak ikut-ikut juga, malah mati di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Ini adalah salah satu ujian bagi seorang pemimpin. Ya, kita semua ini akan bakal jadi seorang pemimpin. Apalagi semua teman-teman SPP, sarjana penggerak pembangunan, itu seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita sabar? Adalah ujiannya adalah tidak hanya di luar sana, mungkin tidak hanya di masyarakat kita ujiannya bagi SPP ini, tapi ujiannya di internalnya, mungkin teman-teman sesama SPP-nya, atau mungkin ujiannya dengan atasannya, bahkan dengan bawahannya dia. Nanti kan kita semua akan ada punya bawahan. Jadi ujian bagi seorang pemimpin ini contoh yang harus kita ambil bahwa menjadi seorang pemimpin itu ujiannya itu tidak hanya di luar, bahkan di internalnya pun. Bagaimana dengan kisah yang saya bacakan tadi, anaknya sendiri gak nurut sama orang tuanya. Orang tuanya apa? Nabi, gak ikut sama anaknya. Artinya apa? Ini adalah bagian dari contoh ataupun sampel yang harus kita ambil sebagai calon-calon pemimpin. Baik sidang jemaah yang dimaukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu kisah perjuangan seorang bapak dalam mendidik anaknya. Ini kisah nyata dan saya kisahkan seringkat-seringkat mungkin. Seorang bapak ini mendoktrin anaknya supaya menjadi seorang yang disiplin. Di antaranya adalah ketika dia belajar, dia harus belajar di atas meja. Semua peralatan belajarnya harus di atas meja. Sesekali anaknya
jatuhkan pulpennya, tapi dia ibaratnya tar dulu lah ambil gitu. Tapi jatuh ketika dia dilihat sama ayahnya ditegur, itu pulpen punya siapa? Siapa yang punya saya? Jangan dibiarkan jatuh seperti itu. Kesal anaknya dalam hati. Lalu suatu waktu sedang mandi di dalam toilet, mandi dia mandi, tapi kedengaran di luar airnya ternyata terlalu banyak atau istilahnya berlebihan. Dia tegur dari luar, itu siapa yang mandi di dalam? Saya, ayah. Itu airnya dimatikan. Kalau sudah cukup dimatikan airnya. Rompolkan anaknya, tapi tidak bisa melawan. Sesekali lagi buang sampah sembarangan, ditegur lagi. Apa niat seorang anak ini? Nanti kalau saya sudah selesai kuliah, saya akan tinggal pisah dari orang tua saya. Ini niat anak. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, setelah dia lulus dari sarjana, lalu dia melamar pekerjaan di suatu perusahaan besar. Nah, pada saat itu interviewnya itu di atas lantai 2. Lalu dia datang membawa berkasnya. Pada saat dia masuk di gerbang pertama, dia melihat ada air. Kan ada di suatu perusahaan itu di depannya gerbang itu ada taman. Lalu ada keran air kebuka, tercecer kemana-mana. Apa yang dilakukan oleh dia? Mematikan keran itu. Ini satu poin bahwa disiplin dari rumah dibawa ke situ. Lalu setelah itu dia masuk ke lantai pertama, ternyata interviewnya itu di lantai 2. Dia masuk, ternyata dia melihat lampu-lampu masih hidup. Apa yang dia lakukan? Loh, gak ada orang di sini kok, lampunya masih hidup semua, dimatikan sama dia. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dia melihat sebuah tong sampah. Tong sampah jatuh, rusak, sampahnya berceceran. Apa yang dia lakukan? Dia berdirikan tong sampahnya, lalu dia bersihkan itu sampah sekitarnya. Lalu dia naik ke lantai 2. Setelah di pintu pertama, apa yang dilakukan? Manajernya, sekretaris manajer menjemput dia. Silakan masuk langsung ke ruangan manajer. Kaget dia. Kan seharusnya saya interview. Kok saya dibawa ke sini? Setelah masuk ke pintu manajer, ada 2 pengawal yang badannya dekat. Lalu dia masuk ke dalam. Kata manajer, apa? Selamat datang dan kami harap kamu besok siap bekerja di sini. Bahkan saya belum diinterview. Kamu sudah berhasil melewati ujian kami. Yang kami cari bukan hanya ijazah, tetapi sikap dan kedisiplinan. Nah, ciri-cirinya ada pada kamu. Sekian banyak peserta, ternyata peserta yang masuk dari pintu bawah itu keluarnya pintu lain supaya tidak saling nanya. Jadi niat awal dia ingin keluar dan pisah dengan orang tuanya kembali terharu karena dengan didikan orang tuanya. Dia kembali ke rumahnya dan memeluk ayahnya. Jadi ini teman-teman sekalian bahwa jadi ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu poin penting yang kita ambil bahwa seorang pemimpin itu perlu juga tegas dan mendidik untuk membentuk sesuatu menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai seorang calon pemimpin perlu juga untuk bersabar dalam menempuh proses kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pemimpin besar kita umat Islam adalah Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana sikap beliau? Kita ambil salah satu contoh dari beliau. Suatu ketika Nabi SAW berjualan di dekat Ka'bah. Dulu Ka'bah nggak kayak sekarang ramai. Dulu masih sepi. Beliau berjualan kain. Lalu ada seorang ibu-ibu membeli kainnya. Setelah beli, ternyata ibu-ibu ini pengen umroh dan menitipkan kembali kainnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ternyata sang ibu ini lupa untuk mengambil kembali kain tadi. Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dilakukan beliau? Beliau duduk di situ sampai 2 hari sampai menunggu ibu itu datang kembali. Ternyata ibu itu perjalanan ke rumahnya itu setengah hari. Sampai rumah baru dia ingat, oh aku tadi beli kain di Muhammad. Kembali lagi beliau ternyata dalam posisi yang sama dengan baju yang sama, tidak pernah meninggalkan tempat itu sampai
Ini amanah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu teman-teman, mohon maaf. Jadi pemimpin itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sabar, tidak hanya disiplin, tapi yang terakhir adalah amanah. Amanah yang harus kita jalankan, apalagi kita sebagai SPP, mohon maaf, sangat berat. Memang pendidikan kita ini ringan. Setelah ini kita manajerial, tetapi pada saat bertugas nanti itu sangat berat. Apa yang berat? Poin ketiga tadi, yaitu amanah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 poin yang dapat Khotib sampaikan sebagai khutbah kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah Muhammadin wa sallallahu wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di poin khutbah kedua ini Khotib akan menyimpulkan dari khutbah sebelumnya. Yang pertama adalah sebagai calon pemimpin, pertama kita harus sabar. Sabar melewati ini, termasuk perjalanan kita ini bagian dari sabar. Perjalanan kita ini bagian dari sabar untuk mencapai titik di mana kita akan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah di mana kita harus terlatih disiplin. Yang paling penting disiplin, di antaranya adalah loyalitas kita. Kita tahu bahwa tugas kita A, kita jalankan. Tugas kita B, kita jalankan B. Ada kalanya kita bercanda. Kalau tidak bercanda, tidak awet muda. Maka yang terakhir adalah amanah. Sebagaimana contoh tadi, kita sebagai calon pemimpin, terutama saya pribadi yang masih banyak kekurangan ini, kita perlu amanah, belajar amanah. Karena sejatinya kalau orang amanah, sedikit terlihat hartanya tapi berkah. Yakin? Pasti. Sedikit terlihat hartanya tapi berkah. Tapi kalau orang gak amanah, banyak terlihatnya ujung-ujungnya kena KPK dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 poin ini semoga kita semuanya dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan tugas